Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Khairil maghdubi alaihim. Niki mulai napa nggih penting guys sing kangge aplikasi iki sing hafal Quran wiro ana loro sing hafal tenan ora hafal wisuda kayak ngerti. Ono sing hafal Quran tenan. Nah, sing wisuda berapa sing wisuda gak hafal lah pokoke tau di wisuda. Raine gak meyakinkan. Yes, niat ingin maca Quran pun lumayan lah kangge lumayan Islam maksudnya orang lumayan wah. Ngeten guys, jadi kita kan sepakat ya kalau Allah itu maha tahu. Dengerin ya, gak usah ditulis di rumah ono yang kok nulisin kok. Ketika kita sepakat Allah maha tahu, maka tolakul istifham itu tidak mungkin. Jadi makanya ilmu itu saling terkait ya. Allah itu kan pasti tahu. Kalau Allah pasti tahu berarti istifham itu mukhal bagi Allah karena yang dinama istifham itu ingin tahu. Allah ingin kan nggak mungkin Allah itu ingin tahu dan menjadi tahu nunggu dijawab itu kan nggak mungkin karena sebelumnya sudah apa? Tahu. Nah dengan logika tauhid seperti itu maka nanti lafadz-lafadz istifham itu akan keluar dari maknanya asli. Ketika itu terkait dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya tak balen malih ya. Allah itu kan maha tahu. Kalau Allah maha tahu pasti Allah enggak perlu mencari tahu. Padahal maknanya istifham itu mencari. Nah kalau Allah itu mukhal mencari tahu berarti lafaz-lafaz istifham di Quran itu hampir pasti itu keluar dari aslinya. Paham ya? Karena tidak mungkin Allah itu mencari tahu. Karena mencari tahu itu hanya bagi yang tidak tahu. Itu logika yang harus terbangun. Sebab itu ketika Allah menggunakan istifham itu terus dimaknani, oh itu pasti keluar dari makna aslinya. Nah, makna aslinya itu ya tadi Allah nggak perlu tanya, misalnya orang kafir itu saking bandelnya, saking keras kepalanya, diredaksikan Muhammad, kamu peringatkan apa ndak, mereka sama saja tidak menerima peringatan kamu atau sama saja tidak iman. Itu anggarta itu istifhamnya dihilangkan, karena yang dimaksud Allah itu sawaun alika ingdaruhum amla, kamu sama saja kamu kasih ingdar apa tidak. Di sini yang disebut hanya beberapa tapi nanti semuanya sama ya, sama pakai teori tadi apa, Allah itu tidak mungkin melakukan istifham dengan makna mencari tahu karena Allah itu pasti. Nah kemudian dalam teori ulumul Quran diterangkan karena Quran itu bilisanin arabiyyin mubin, apa bilisanin arabiyyin mubin. Itu kan ada satu dialog atau lahjah atau peradaban yang memang melibatkan istifham.
seorang lagi ya, pasti ada dialog atau lahjah atau apa yang melibatkan apa istighfar. Misalnya gini, ini contoh yang terkenal mohon gue beri contoh. Ketika Allah mengingatkan kekasihnya bahwa terlalu banyak nikmat yang diberikan, itu Allah mengistilahkannya apa? Alam nasroh laka sadrak. Muhammad, bukankah telah itu sudah kami lapangkan dadamu. Nggak boleh misalnya seorang nabi terus jawab, lampun apa dereng Gusti, kan istifham, kacau misalnya nabi jawab. Ya misalnya Gus Hofur tanya jenengan, kurang apane udah dikiai, tak kayak gedung api, nanti lu api di bang raimu, kan nggak perlu dijawab seperti itu kan nggak perlu. Makanya kadang-kadang kiai-kiai yang ngundat-ngundat gedungnya api, kiai ini alim, sing bodho santrine, kan? Nah itu, misalnya Gus Hofur tanya, kurang apa nih udah di kiai, sudah tak sediain gedung yang bagus. Aku sebagai kiai harus belajar. Kan itu enggak pertanyaan, itu mendorong kamu ngakui apa yang sudah dilakukan Gus Hofur. Malah dianeh takrir itu mendorong mukhotob itu ikrar, ya. Mendorong mukhotob itu ikrar atau ngakui yang sudah terjadi. Misalnya bapakmu takok, mondok amin minta kiriman terus, kirimannya tambah, ilmunya gak tambah. Itu kan mau butuh itu kalau gak takrir ya taubeh itu. Tapi intinya itu tidak jenis istifham yang ingin mencari tahu, ya enggak jenis istifham yang ingin mencari tahu. Sebab itu enggak mungkin seorang nabi jawab alam nasrah laka sadrak, bukankah telah aku lapangkan dada Muhammad, terus nabi jawab lah duka Gusti mumpun napa dereng itu enggak seperti itu. Makanya ini termasuk ulumul Quran yang penting. Jadi kita mendefinisikan istifham ya tetap tolabul fahmi, mencari ngerti definisi awal. Tapi definisi ini harus kita muhalkan ketika terkait Allah Subhanahu wa ta'ala, karena nggak mungkin kan Allah berstatus tolabul fahmi, Allah nyari pemahaman, nyari tahu. Ya jadi halal seperti ini, makanya termasuk ilmu balaghah yang mendesak kita tahu ya halal seperti ini. Karena kalau kita maknani istifham dengan makna hakiki tolabul fahmi, itu kan muhal bagi Allah Ta'ala. Ya terus nafi juga sama. Bukankah balasan bagi kebaikan itu pasti kebaikan? Ya yang contoh kedua itu apa? Nafi hal jazaul ihsan ilal ihsan. Nah, misalnya kamu maknani istifham itu kan terus berarti Allah belum bikin keputusan. Ternyata Allah masih ragu sebaiknya gimana balasan bagi perilaku baik. Hal jazaul ihsan ilal ihsan, terus buat tafsiri. Hada sakun minallah, mulane fasa'ala ngene-ngene, oh kafir, oh. Kafir mereka. Ternyata Allah masih ragu. Apakah ihsan dibalas ihsan apa enggak, itu Allah masih ragu. Buktinya masih pakai hal, masih tanya. Oh kafir. Statusnya apa? Kafir. Nah itu maka kita putuskan nafi. Itu juga termasuk yang hilang secara roksan, secara total. Nggih kula waca sarah ya, kersane jenengan ngerti. Ada beberapa makna istifham yang hilang secara total. Dia dilihat di sawaun alaihim a'anzartahum am lam tungdir. Ya fal hamzatu wa am mujarradatani li ma'nal istiwa. Wa qadin salakha, nggih kula maknane nggih. Lan teman-teman tercerabut. Insilah itu hilang secara total, nggih. Insalakha yan salihu insilahon. Makanya kalau kambing, ya, kambing dilulangi itu orang Arab darahnya apa? Salkhusat. Salhu itu apa? Dihilangkan kulitnya secara total. Orang Arab namanya apa? Salhu. Kayak nih gone Quran apa? Wa ayatul lahumul lail naslahu minhun nahar apa? Naslahu minhun nahar. Salakho itu mengambil secara total. Jadi normalnya malam itu gelap.
terus gelap dihilangkan total itu menjadi siang. Itu istilahnya Allah naslahu minhun nahar, apa? Naslahu minhun nahar. Waqatin salah kholan teman-teman hilang secara total anhuma saking hamzalan am apa makna istifhami makna istifham roksan kelawan total. Artinya gini, kalau istifham itu masih ada kan berarti Allah tanya, Muhammad orang kafir tetap kafir, memangnya kamu belum pernah memberi peringatan? Kan lucu kan, menjadi bukan lucu saja bisa kafir kan. Muhammad orang kafir tetap kafir, apakah kamu sudah memberi peringatan? Kalau memang istifham masih bakin ala makna apa? Istifham atau makna asli. Padahal yang dimaksud Allah itu bukan seperti itu, total, makna istifham itu hilang total, artinya hilang total, terus maknanya jadi apa? Mustawin alihim ingzaruka wa adamun, apa? Mustawin alihim ingzaruka wa adamu. Mereka benar-benar bandel, kamu ingdarkan, kamu beri peringatan atau tidak, tetap kafir. Terus Nafi juga sama. Hal jazaul ihsan ilal ihsan, itu juga total, tidak ada makna istifham sama sekali. Terus ingkar, nah ini ingkar itu artinya manusia yang punya rasionalitas tinggi, punya akal, kenapa menyembah makhluk yang tidak punya akal atau makhluk yang sama-sama mati, sama-sama lemah. Berarti akhir rawai tatun, masa selain Allah kamu sembah. Tatun temri maknanya tak budun, masa selain Allah kamu sembah. Ya sama ini pakai akidah tauhid tadi. Kalau maknanya istifham kan kue kafir, kafir betul. Apakah selain Allah kamu sembah? Loh ternyata Allah belum tahu tuh, baru tanya kan, masalah besar kan. Kalau tetap makna istifham berarti kan sama. Allah nanyakan ke kita, apa betul selain Allah kamu sembah? Terus kamu simpulkan, oh Allah belum tahu, makanya tanya, oh kafir tenan. Yang dimaksud itu, masa iya kamu punya akal, kemudian memutuskan bertuhan selain Allah. Berarti ingkarullah lidhi aklin, Allah mengingkari orang yang punya akal, punya rasionalitas. Kenapa memutuskan menyembah makhluk? Aneh, apa? Lha ingkar nganggep aneh lah cara Jawa. Terus nomor sekawan amar. Ya sama, pertanyaannya selalu seperti tadi menurut ilmu tauhid tadi. Beberapa sahabat dulu ini cerita dulu itu masih sering minum arak, minum sesuatu yang memabukkan. Ya jadi kalau di asbabun nuzul itu ada 3 hukum yang nasa mansutnya itu sampai 3 kali. Ya ada hukum yang nasa mansutnya sampai berapa? 3 kali. Yang di konteks ini aja saya terangkan masalah khomer. Ya saya ulang lagi, yang saya terangkan di sini masalah khomer. Khomer itu pertama itu dijawab secara proporsional. Jadi Allah itu ya unik. Ditanya khomer jawabnya itu kul fihima ismun kabir. Ya khomer itu khomer dan maisir, tapi kita bicaranya khomer. Khomer dan judi itu ya dosa kata Allah. Khomer dan judi itu ya dosa. Kul fihima ismun kabir itu swamana fi'ulin nas, tapi ya ada baiknya. Karena kalau orang penat, orang banyak problem itu kalau nyabu kan agak lupa, agak ngefly itu kan agak lupa. Ya makanya itu kan, misalnya santri ngampung ya elek, tapi ya nabi terus payu rabi itu kan misalnya kan repot, terus repot. Tapi ya ono gunane itu, gampang payu rabi. Oh santri wiridan ya apik, tapi kan terus gak alim, ini lumayan jadi dukun, itu kan lumayan itu kan. Santri lemu itu ya apik, lumayan kan kita keluar makmur. Nah itu pertama, sehingga sahabat
ini sahabat kebanyakan ya, tentu tidak kayak Abu Bakar, tidak kayak ya ini sahabat kebanyakan. Karena Allah tidak tegas bilang haram, itu mereka masih sebagian, saya ulang, sebagian masih nyabu, masih khamr. Karena Allah jawabnya ngeper fi ma ismun kabir wa manafi'u. Terus Allah ngendikan wa ismuhuma akbaru min nafi. Tapi masih ngeper, cara bahasa sekarang masih ngeper. Ya kayak tadi saya bilang, santri ngampung baik apa enggak. Mungkin ketika pondok-pondok awalan ya bilang ya ada jeleknya, ada baiknya. Ya baiknya ya mungkin ya, tadi silaturahim terus cepat rapi, cepat banyak masalah terus. Sehingga sahabat itu banyak yang masih nyabu. Nah, klimaknya, puncaknya itu pas masih ada atharul khomri, masih ada sisa-sisa ngefly ngimami, masyhur terus ngimami. Kuliah yual kafirun, dia bacanya a'budu ma ta'budun, lanya dibuang. Padahal lanya dibuang kan terus fatal. Wahai orang-orang kafir, saya menyembah apa yang kalian sembah. Mau dihukumi kafir gak mungkin karena posisi tidak apa? Sadar, dihukumi tidak kafir, dia mengeluarkan kalimat yang kafir karena apa? A'budu ma ta'budun, lanya dibuang, tidaknya dibuang. Sehingga terus khomer ini diharamkan Allah itu kalau mendekati sholat saja. Saya ulang lagi, ini kebanyakan sahabat atau sebagian, tidak akabirus sholat. Terus ada ayat la taqrabus sholata wa antum sukara. Kamu jangan dekati sholat posisi kamu itu masih mabuk. Ayat berikutnya tidak saya baca. Karena kalau ayat berikutnya dibaca itu semua yang di depan saya itu pasti bimaknal khomri, semuanya itu khomer. Makanya sebetulnya Allah nyindir ya. Akhirnya sahabat itu terus misalnya sholat duhur itu kan anggap saja jam 12. Sahabat itu masih nyabu setengah 7 pagi, jam 8. Nanti kalau jam 10 sudah ndak, karena kalau tak jam 10, jam 11 takut masih ada asrarul lampa khomri. Jadi khomer hanya diharamkan ketika mendekati waktu apa? Sholat. Jadi nggak boleh nyabu kok jam 11, nanti duhurnya masih ngefly. Nyabu kok setengah 3, nanti asarnya masih ngefly. Jadi kalau nyabu ya pagi lah, habis subuh, nanti duhur kan sudah. Nah, duhur ya. Saya ulang lagi, ini tidak semua sahabat ya. Ya sahabat yang rontok-rontok bulat. Maksudnya saya terangkan meskipun di kitab itu kan karena sahabat kata wakata ndak, tapi itu tidak Abu Bakar, tidak sahabat akabirus sahabat. Ternyata ketika sholatnya sempurna. Saya ulang lagi, sholatnya sempurna karena pas sholat sudah tidak ada asarul khobal, tidak ada atharus sakar, tidak ada asarul khobal, tidak ada sisa-sisa ngefly, sehingga sholatnya sempurna, bacanya ayat benar. Tapi ada problem baru, ketika nyabu pagi misalnya setengah 7, sholatnya selamat karena pas duhur sudah tidak apa ngefly, tapi problemnya tukaran. Setengah 7 mabuk sama teman-temannya, entah karena rebutan apa, bacok-bacokan, terus konflik, terus. Nah semenjak itu Allah mengharamkan khomer bukan demi sholat saja, tapi innama yuridu syaiton ayyuki'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khomri wal maisiri wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis sholat. Terus Allah ngendikan fahal antum muntak. Nah ini yang mahalus syahid di peristiwa ketiga. Khomer itu menimbulkan konflik. Gara-gara khomer kalian bercekcok, kalian berbacok-bacokan, kalian berbunuh-bunuhan. Mosok ngono jek mbok lakonin nah. Lah itu pakai bilisanin Arabi mubin. Masa sesuatu yang akibatnya pasti negatif jek mbok lakoni. Lah fal antum muntah itu masih pertanyaannya masih pakai istifham karena memang untuk membalighkan, untuk punya nilai tekan yang tinggi itu justru pakai istifham, tapi tetap maknanya intahu, maknanya itu apa? Intah. Karena kembali tadi ke ilmu tauhid, kalau itu alam makna istifham berarti Allah tanya,
apa kamu sudah berhenti? Lah terus masa Allah nyari informasi, kan lucu kan? Kafir kan kalau kamu maknani Allah nyari apa? Maka maknanya dibakukan fal antum mutahun intahu. Maka kamu harus berarti khomer itu 3 kali. Ya, 1 Allah jawab ngeper tadi fihima ismun kabir wa manafi'u linnas. Terus kedua diharamkan kalau mendekati sholat. Kalau jauh dari sholat boleh. Terus ketiga haram albattata, haram secara total. Nah, kenapa saya tadi guyon ayat berikutnya itu kan orang tuh nggak boleh sholat dalam keadaan mabuk. Alasannya Allah itu hatta ta'lamu ma taqulun, karena kalau kamu sholat mabuk itu nggak ngerti apa yang kamu baca. Jadi kena sholat kau utekmu gak eling sing mbok waca iku ya mabuk. Karena alasan Allah apa? Alasan Allah mengharamkan khamr itu ketika sholat itu la ta'lamuna ma taquluna, ya. Orang mabuk itu la ta'lamuna ma taquluna, ndak ngerti yang dibaca. Berarti mafhumnya secara masalikul illah, cara ilmu usul fikih, haramil khamr iku mergo nak sholat terus lali ora eling-eling maknane. Jadi setiap sholat sing ra eling-eling ayat berarti sholat khamr. Ya kan jelas. Hatta ta'lamu ma taqulun, wa hatta ta'lam la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Kowe nak sholat aja mabuk. Ukurannya enggak mabuk apa? Kamu memahami yang kamu baca. Nah, kan sholat itu mabuk apa baik? Mabuk apa? Selali. Mane imamnya mabuk bisa delingna subhanallah wa rahmah terus alhamdulillah. Aduh kacau nih. Makmum ngelamun, imamnya sepatang rokaat, ilingnya makmum telu malah ini sih salah, malah ngelingna subhanallah. Oh makmum sarap. Makanya menurut saya imam sekarang itu boleh balelo dari peringatan makmum, karena kadang yang salah itu makmumnya. Makmum tuh ngelamun, dia itu karena ngelamun dikira sholat itu masih 3 rakaat, padahal semuanya ingat kalau itu 4 rakaat. Sudah salah dia, subhanallah, itu kan kacau. Nah, sekarang itu potensi yang salah itu makmum zaman akhir. Apalagi imam-imam masjid jamaah itu kan digaji dan dia sadar diawasi CCTV. Jadi kemungkinan benar itu tinggi, kemungkinan benar itu tinggi. Jadi sholat-sholat zaman akhir imam itu kan digaji profesional, digaji apa? Jadi kemungkinan salah itu kecil. Makmum itu sekenanya, sekenanya. Jadi makanya kalau imam makmum bilang subhanallah itu mungkin zaman akhir itu beda dengan zaman dulu. Bisa saja yang salah itu makmumnya. Cerita-cerita rakyat tuh unik-unik. Ini kisah nyata, bukan gawean kula. Kebanyakan makmum tuh kan orang awam, dan orang awam kan nggak ngerti ada sujud tilawah, bahwa di dunia ada sujud tilawah itu kan nggak ngerti. Sehingga ketika imamnya baca wa idza quri'a alaihimul qur'anu lasjudun, imamnya enggak. Saya itu termasuk ulama yang enggak pati nyunatno sujud tilawah karena bikin kegaduhan kalau untuk orang banyak. Dulu bapak saya kalau mau sujud tilawah itu, padahal pondok bapak saya itu pondok Quran. Itu kalau mau sujud tilawah itu diingetin dulu santrinya. Cong sekali-kali sujud tilawah. Jadi bocah persiapan sujud tilawah. Kalau enggak ya terjadi apa? Kegaduhan. Apalagi di masjid-masjid umum. Imamnya wangke, imamnya hafid baru di wisuda. Waca ayat wa idza quri'a langsung sujud. Semua makmumnya tuh bilang subhanallah, dianggap imam itu wae ruko kok sujud. Nah, demonstrasi seperti ini tuh harus diabaikan karena ini yang bodoh itu makmumnya, Imamnya itu baca sujud tilawah, lah imamnya mau sujud. Bareng didelok kok gak rukuk langsung sujud. Makmumnya itu gak ada yang ikut sujud, bilang subhanallah semua. Lah imamnya kan bingung. Apa yang kayak sok-sokan suci malah apa? Malah didemo kan?
Lucunya makmumnya tuh heroik semua, mengingatkan imam tuh ngerasa ibadah. Tambah banter oleh muni subhanallah, kan gak sambung. Imam cek bandel ya, dia lewat subhanallah kok gak. Jadi imamnya merasa heroik karena sok suci tadi bisa sujud apa tilawah. Makmumnya juga sok suci karena mengingatkan apa imam. Bareng diingatkan nggak mau tambah banter oleh ngeling no. Akhirnya makmumnya wong awam. Akhirnya mau ngomong dasar imam dablek. Sing makmum imamnya ya bodoh ini goblok pisan kan akhirnya imamnya bilang dasar makmum gak terpelajar tidak sujud. Intinya atau sholatnya sama-sama batal. Nah, maka menurut saya ibadah itu tidak usah ideal, umum-umum aja karena tadi ternyata bikin apa? Kegaduhan tadi. Bikin apa? Kegaduhan. Nah, cara kula ya, bener Islami kula ngoten, soal umumnya wong biasa wae. Nah, kadang-kadang nak pas ning Mekah ning ndi lah ana sujud tilawah melok, tapi nak ning desa-desa jajal lah pertama dadi kiai sujud tilawah. Jadi gaduh apa dianggap religi? Kira-kira gaduh apa religi? Oh gaduh, itu nanti ruwet. Ya solusinya tadi kalau ingin sunnah Rasul itu dikenalkan ya jelaskan dulu. Pak Mbah niki wonten sujud tilawah niki mboten aliran sesat niki pancen. Kadang ana dianggap aliran repot wis. Kaya wong NU ku ya aneh, saking suwene kunut tuh koyo kunut tuh fardu apa? Ain. Gak kunut itu masalah besar. Di NU gak kunut itu oh masalah besar. Koyo kriminal lho. Apalagi wis seragam banser terus gak kunut, wah wisin banget terus. Kalau nanti ana banser salat gak kunut. Imamnya itu ngulang kunut. Padahal cara fikih kan meninggalkan sunat sudah talabus bil fardi kan nggak boleh mengulang karena nanti itu namanya tarkul fardi li sunnatin apa tarkul fardi ya seorang lagi menurut fikih kita ya kan kalau lupa meninggalkan sunat kadung melakukan fardu kan nggak boleh ngulang demi melakukan apa sunat nanti kategorinya itu tarku fardin li sunnat. Walhasil si banser ini tetap sudah kadung sujud tetap berdiri untuk kunut. Setelah itu cerita ke saya tak ingetin harusnya kamu udah usah kunut kan kunut itu sunat kamu sudah kadung sujud gak boleh kata dia. Jangan gitu Gus fatwanya ini identitas. Wah ya repot kalau fikih dilawan waga ini identitas Gus. Wah ya tidak tahu saya kalau fatwa sampai melibatkan apa identitas. Saya ini kan ahli fikih yang objektif, jadi ngukurnya itu namanya tarku fardin sunatin. Tidak tahu kalau ada fikih baru mempertimbangkan apa identitas itu. Enggak Gus, pokoknya di fatwa ini saya ada ikut jenengan, ikut teori identitas. Ya iya kata saya, beneran rambut nutku ya. Hal seperti itu harusnya terlatih, makanya apa ya? Ya tapi ya bagus banser tadi punya alasan. Alasan kan tidak harus benar, sementing ini kreatif lah dia alasan harus tak anggap cap pinter, bisa omong. Ya ngawur tapi aja. Cara fikih ngawur. Oh, fikih itu masalah besar, tarku fardhu di sunnat itu masalah besar. Banyak ulama yang bilang batal itu. Berarti demi identitas menjadi sholatnya batal. Tapi di teori orang itu kan nggak penting Gus, batal lah sementing identitas. Wah repot. Tapi bagus aja. Ngawurnya jujur. Ya jujur kan di depan kiai bisa berani ngawur, kalau di depan orang lain tambah ngawur itu. Seneng tapi saya sama ya banser itu, tidak semuanya banser kayak itu. Kebetulan ketemu saya jenis itu. Kayaknya jenisnya banyak jenis yang jenis itu. Karena setahu saya itu orang NU kalau melihat kunut itu segala-galanya.
Bahkan nama hidup di Jogja. Kalau rombongan itu meskipun di Masjid Muhammadiyah tetap kunut. Kalau imamnya agak kunut, padahal dia makmum imam Muhammadiyah, dia tetap kunut. Buahnya gitu. Kalau yang alim-alim enggak, tapi kalau yang kayak gitu mesti tak tanya gitu. Kenapa tetap kunut? Itu tadi alasannya konsisten. Seneng saya. Sama fikih baru seneng saya. Ternyata di fikih baru itu ada identitas, ada apa? Konsisten. Saya sering gojlok orang-orang NU. Seneng saya. Ternyata saya yang nekuni ini anak masih kalah sama mereka. Ternyata ada fikih apa? Identitas, fikih apa? Konsisten. Tertarik ya. Seneng tapi saya. Ya jadi Khomer itu termasuk 3 hal yang penasaannya itu sampai 3 kali. Ya satu dijawab masih ngeper ya ta kul fihima itsmun kabir wa manafi'u linnas. Terus kedua dijawab hurmatul khomri itu kalau dekati apa? Salat. La taqrabus shalah wa antum sukara. Terus ketiga baru haram secara qat'an, secara al-battata gini ku teng ayat innama yuridu syaiton ayyuki'a bainakumul adawatal baghdha fil khomri wal maisiri wa yasuddakum an dzikrillah wa anis shalah. Terus yang ini yang halus syait fal antum muntahun.